Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Dan saat ini kita mau beribadah bersama, membawa korban persembahan kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang baru, hari yang penuh kuasa yang luar biasa. Di dalam penghujung tahun 2020 ini Tuhan, biarlah kami semakin siap untuk menghadapi tahun depan Tuhan. Terima kasih Bapa, layakan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan. Keselamatanku, kami ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kami ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa sungguh kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Kami semuanya mengalami itu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat Tuhan yang ada di GSKI Hati Bapa, ya, yang ada di Jakarta maupun di Bogor. Mari sebelum kita belajar satu bagian dari firman Allah, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas kesempatan kami boleh kembali belajar dari kebenaran firman Allah. Kami memerlukan pertolongan Roh Kudus agar kami mengerti dan dimampukan untuk melakukan firman Allah. Ampuni semua salah pelanggaran dosa kami dan ubahlah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Lukas pasalnya yang ke-15, mulai ayat yang ke-11. Judulnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Tentu saja sebagian besar orang Kristen sudah familiar dengan perumpamaan ini, ya. Kita tahu bahwa di dalam Lukas pasal yang ke-15, Yesus menyampaikan 3 buah perumpamaan. Yang pertama tentang domba yang hilang, kemudian dirham yang hilang, dan kemudian tentang anak yang hilang. Tapi mari kita belajar Alkitab dengan baik, khususnya mulai dari ayat yang pertama, dari Lukas pasal yang ke-15. Alkitab berkata demikian dari Lukas pasal 15 ayat yang pertama, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia, maksudnya Yesus, menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa orang-orang berdosa, pemungut cukai, suka ada di dekat Yesus. Mereka suka datang kepada Yesus. Ini satu hal yang
menurut saya bukan hanya istimewa, tapi sangat menonjok bagi para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka berpikir Yesus harus bergaulnya hanya dengan alim ulama, kira-kira begitu ya. Tetapi Alkitab mengatakan orang-orang berdosa suka ada di dekat Yesus. Kalau Alkitab mengatakan orang-orang berdosa, maka berdasarkan kisah-kisah di Alkitab, di dalamnya termasuk misalnya perempuan yang punya 5 suami dan kemudian sekarang tinggal dengan yang ke-6, mungkin kira-kira begitu. Lalu perempuan yang kedapatan berzina akan dirajam oleh batu, itu juga suka di dekat Yesus. Lalu wanita yang pernah menyeka kaki Yesus juga suka di dekat Yesus. Lalu semua, pokoknya orang-orang berdosa suka di dekat Yesus, ya, termasuk para pemungut cukai. Kalau orang-orang berdosa suka ada di dekat Yesus, termasuk tadi saya sebut misalnya wanita yang berzina, mungkin pelacur di dalamnya, tentu bukan karena Yesus akan memakai jasa pelacur tadi, tentu bukan. Tetapi mereka suka di dekat Yesus karena Yesus tidak menghakimi mereka. Itu poinnya. Yesus tidak menghakimi mereka, tetapi sebaliknya Yesus membagi kasih, menyatakan kasih Allah kepada mereka. Itu sebabnya mereka suka. Kita para pendeta mesti introspeksi. Apakah orang berdosa suka di dekat kita? Atau mereka takut sebab mereka dihakimi oleh kita? Kalau demikian adanya, berarti kita tidak sama dengan Yesus. Sebab orang berdosa, kata Alkitab, suka di dekat Yesus. Itu memang menarik. Kalau Yesus hidup zaman hari ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu jangan berpikir bahwa dia kumpulnya dengan alim ulama. Tidak, menurut Alkitab tidak. Lebih banyak waktunya dihabiskan dengan orang berdosa. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Ya, jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa Senin sampai Sabtu dari pagi sampai malam dia di gereja. Enggak, Alkitab enggak bilang demikian. Alkitab bilang dia bergaul dengan orang berdosa. Sampai orang Farisi kayak mau lempar dia pakai batu karena menganggap ini orang ngaku rabi, tapi kenapa kumpulnya sama para pezina, pelacur, pemungut cukai gitu kira-kira ya. Tetapi tadi saya sudah jelaskan sedikit bahwa mereka senang di dekat Yesus karena Yesus tidak menghakimi mereka, tapi menyatakan kasih Allah kepada mereka. Baik, sekarang kita masuk kepada perumpamaannya. Saya dulu sangat tidak suka dengan perumpamaan ini. Sebelum saya mengerti dengan baik, saya tidak suka perumpamaan ini. Kalau perumpamaan ini bukan Yesus yang menyampaikannya, sampai mati mungkin saya tidak akan pernah mau baca. Sebab menurut saya kisah ini tidak adil. Mari saya bacakan dari Lukas pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke-11, judulnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik.
Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung yang berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan telah menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sengaja membacanya secara penuh, supaya kita tidak melewatkan sedikit pun. Kalau ini di dalam kehidupan masa kini, ya, karena sekarang ini kan biasanya tidak lagi jaga kambing domba atau lembu, ya, mungkin punya aset, punya perusahaan, bapaknya punya harta, punya gedung, punya banyak harta gitu ya. Dan kemudian anaknya yang bungsu bilang sama bapaknya, bapak minta hartaku yang menjadi bagianku. Kira-kira dia minta warisannya. Kalau di beberapa tradisi, beberapa adat istiadat suku, anak ini biasanya disebut anak yang durhaka. Sebab dia minta harta sebelum bapaknya mati. Dengan kata lain dia nyemogain bapaknya cepat mati, kan kira-kira gitu suka dibilang. Tetapi tentu saja cerita ini bukan cerita di Indonesia, bukan di adat Batak karena saya orang Batak, bukan. Tapi ini di kisah bangsa di Timur Tengah. Ya, kita mesti mengerti bahwa di Timur Tengah punya adat yang berbeda dengan kita di tempat lain gitu kan. Di Timur Tengah, seorang anak sekalipun bapaknya belum mati, dia boleh minta warisannya. Tetapi tentu apakah bapaknya mau memberikan atau tidak, itu keputusan di tangan bapaknya. Di dalam kisah ini, bapaknya mau memberikan. Seandainya perumpamaan yang disampaikan Yesus tidak cocok dengan kehidupan di Timur Tengah, sudah pasti pendengarnya akan marah dan mengatakan ini anak durhaka, Tuhan Yesus ceritanya nggak beres, begitu kira-kira. Tapi mereka tidak menyela cerita Yesus atau perumpamaan Yesus karena perumpamaan ini atau pemahaman tersebut dapat diterima di sana. Ya, jadi sekali lagi anak bungsu di Timur Tengah dia boleh minta harta kepada bapaknya sebelum bapaknya mati, bukan durhaka, itu boleh sepanjang bapaknya mau memberikan. Bapaknya lah yang menilai apakah anaknya sudah cukup secara kedewasaan untuk diberikan harta. Kira-kira begitu. Kalau hari ini ada keluarga, suami istri punya anak 2, perhatikan saya baik-baik Bapak Ibu ya. Kemudian yang pertama itu anaknya baik sekali, juara 1 terus, bantu papanya, mamanya, pokoknya rajin, luar biasa rajin. Lalu yang kedua, anak ini bandel, berantem, pukulin tetangga, nyolong di warung, ganggu anak orang, segala macam ya, melecehkan perempuan dan lain-lain. Saya ingin bertanya, kalau Bapak Ibu punya anak 2 model seperti itu, yang mana yang Bapak Ibu lebih sayang? Yang mana yang Bapak Ibu akan buat pesta? Biasanya anak kita yang berprestasi kita akan banggakan, bilang sama orang, ini anak saya yang juara 1, tiap hari atau tiap tahun kita bikin pesta buat dia. Tapi kalau ada anak kita yang brengsek, biasanya kita sembunyikan, kalau perlu tetangga tidak usah tahu. Tidak mungkin kita buat pesta buat dia. Itu sebabnya tadi saya katakan pertama bahwa kalau ini bukan diceritakan oleh Yesus, saya tidak akan pernah mau membacanya dulu. Sebab kisah ini tidak adil. Yang sulung, yang capek-capek, dia tidak dapat apa-apa.
Kisahnya bilang begitu, dia mau bikin pesta, dapat 1 kambing pun tidak. Tapi yang bungsu setelah dia habiskan uang papanya main pelacur, kata Alkitab, ketika dia pulang dibuat pesta. Di mana adilnya kisah ini? Tetapi kemudian saya belajar bahwa memang kisah ini bukan tentang keadilan. Khususnya keadilan yang kita pahami, sama sekali bukan. Cerita ini adalah cerita tentang kasih karunia, Bapak Ibu. Cerita tentang anugerah. Cerita tentang kemurahan Allah Bapa di surga kepada kita yang maaf, brengsek, jatuh dalam dosa, tetapi diterima kembali oleh Dia. Itu aja kisah ini sebetulnya. Tetapi ada poin-poin penting yang harus kita highlight, kita note, dan kita bahas. Kira-kira begitu ya pada renungan kali ini. Yang pertama, Alkitab mengatakan bahwa anak bungsu ini pergi foya-foya. Dia tinggalkan rumah bapaknya. Kalau orang Kristen keluar dari rumah bapa atau keluar dari pimpinan Tuhan, hidupnya pasti hancur. Modelnya seperti anak bungsu ini. Itu pasti begitu. Tidak ada orang hidup di luar Tuhan, kemudian hidupnya baik, tidak mungkin. Mesti hidupnya hancur berantakan. Kalau dia hidup di luar Tuhan, di luar kebenaran, di luar firman. Pasti begitu. Itu pelajaran pertama. Tidak ada orang bisa hidup di luar Kristus kemudian hidupnya baik, tidak bisa. Dalam sebuah ayat Alkitab mengatakan bahwa di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau ayat itu mau ditarik lebih jauh, boleh diartikan seperti ini. Di luar Kristus kita binasa. Itu juga benar, gitu ya. Nah, itu yang terjadi dengan anak bungsu tadi, kemudian dia pergi, kemudian dia foya-foya. Perhatikan bahwa Alkitab mengatakan bahkan sampai dia mau makan ampas babi, tidak bisa, kata Alkitab. Lalu dia terpikir di rumah bapaknya banyak makanan enak, yang sehat. Pelajaran yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah ada banyak orang Kristen yang tidak mau makan sehat di rumah bapa, tapi pilih ampas babi. Itu kira-kira kalau ditarik daripada kisah ini gitu ya. Apa itu makanan sehat di rumah bapa? Firman Allah. Kehidupan di dalam Tuhan itu makanan sehat. Sementara ampas babi itu yang di luar, yang oleh sementara kita, sementara orang dianggap yang enak. Boleh ngedugem, boleh mabok, boleh berzina, boleh apa saja gitu ya. Kita pikir itu yang enak. Padahal itu di mata Allah itu seperti ampas babi, kira-kira begitu. Jadi ada banyak orang pilih ampas babi daripada makanan sehat, itu faktanya. Dan begitulah yang terjadi dengan anak bungsu ini. Tetapi perhatikan bahwa kemudian dia berpikir, terjadi perubahan dalam cara berpikirnya. Lalu dia mengatakan, di rumah bapakku banyak makanan, banyak hal-hal yang baik, di sini aku mati kelaparan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika anak tadi pulang kepada bapaknya, perhatikan bahwa bapaknya tidak pernah bilang begini, Papa berharap kamu belajar dari kesalahan kamu. Papanya tidak bilang begitu, itu mengherankan saya juga. Papanya juga nggak pernah bilang begini, kamu anak tidak tahu diri, kamu telah bikin malu nama keluarga dengan main pelacur dan lain-lain. Papanya tidak pernah bilang begitu. Itu juga mengherankan saya berikutnya. Itu beda sekali dengan kita. Kalau kita punya anak, dan ini tidak, kita berdoa tidak pernah terjadi, tapi hidupnya seperti si bungsu, dan ketika dia pulang, hampir pasti 99,99% kita akan bilang kamu bikin malu. Saya berharap atau papa berharap kamu belajar dari semuanya ini, kesalahan kamu. Tapi papanya tidak bilang gitu. Papanya bilang sama pembantunya, ambil cincin, ambil baju yang paling bagus, potong lembu yang paling tambun, kita pesta. Wow. Ini bukan papa model yang ada di planet ini, saya pikir. Di bumi ini kalau kita bertemu papa model gini, ini bukan cuma jarang, ini satu di antara semiliar mungkin, kira-kira begitu. Tapi itulah gambaran Bapa di surga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah yang mau diajarkan Alkitab dari bagian Alkitab yang ini maksud saya. Begitulah Bapamu dan begitulah Bapakku yang ada di surga. Asal kita mau datang kepada Dia, maka Dia memberikan yang namanya pengampunan. Dia memberikan yang namanya anugerah dan kemurahan. Ini kembali konsisten dengan pelajaran-pelajaran yang telah pernah saya sampaikan termasuk di gereja ini, bahwa keselamatan adalah pemberian Allah cuma-cuma. Perhatikan bahwa anak bungsu tadi belum bikin apa-apa, tapi papanya sudah memberikan kemurahan kepada dia. Jelas ya, anak bungsu tadi belum menunjukkan dengan
perbuatan, maksud saya begitu. Belum. Tapi papanya sudah membagikan begitu banyak kemurahan buat dia. Ya, begitulah anugerah keselamatan di dalam Allah Bapa di surga. Ya, dia memberikannya bukan karena kita baik, tetapi karena dia yang baik kepada kita. Sekali lagi, penekanan pertama pada khotbah kali ini, renungan kali ini adalah saya mau membuktikan betapa konsistennya Alkitab. Keselamatan yang Bapak Ibu peroleh, pengampunan yang Bapak Ibu peroleh, pengampunan yang saya peroleh, itu semua karena kemurahan Allah. Tidak ada jasa Bapak Ibu, tidak ada jasa saya. Sekali lagi, jangan pernah orang berpikir bahwa perbuatan baik dia bisa menyelamatkan. Tidak bisa. Keselamatan kita itu anugerah Allah. Pengampunan yang kita terima itu semua pemberian Allah. Perumpamaan anak bungsu dan anak sulung tadi membuktikannya. Jelas ya? Anak tadi pulang, dia udah siap-siap kata Alkitab. Dia bilang kepada bapaknya, "Papa, jangan jadikan saya anak, jadikan saya babu aja." Kira-kira gitu dia bilang. Tapi papanya enggak bilang begitu. "Kamu anak, kamu tetap anak." Lalu dia katakan, "Kita buat pesta." Itulah yang membuat si sulung menjadi bingung. Bukan cuma bingung, si sulung tidak bisa terima. Saya pikir kalau kita jadi anak sulung, kita pun tidak bisa menerimanya. Adik kita yang baru boroskan harta papa kita, bikin malu keluarga, kemudian papanya bikin pesta. Apa kita bisa terima? Itulah kita. Kita mengingat kesalahan orang kepada kita, padahal kesalahan kita kepada Bapa begitu besar dan dia mengampuni. Tapi begitu orang bersalah kepada kita nggak bisa mengampuni dia. Itu permasalahan manusia. Manusia suka lupa bahwa dirinya sebenarnya brengseknya lebih brengsek dari banyak orang. Tapi begitu orang bikin salah, dia nggak bisa terima. Tapi begitu dia minta ampun kepada Allah, dia berharap Allah mengampuninya. Ini benar-benar tidak fair juga, ya. Jadi sekali lagi pelajaran yang pertama adalah keselamatan yang kita peroleh, pengampunan yang kita peroleh ketika kita jatuh dalam dosa, itu semua kemurahan Allah Bapak Ibu. Bukan jasa kita. Ingat itu baik-baik, ya. Tetapi yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kita harus belajar juga bahwa di dalam diri anak bungsu ini terjadi yang namanya pertobatan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa seseorang bisa menerima keselamatan dari Allah, tapi tidak menunjukkan adanya pertobatan dalam hidup. Tidak mungkin bisa. Anak bungsu ini mengalami yang namanya pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bertobat atau pertobatan di dalam Alkitab umumnya menggunakan kata Yunani metanoia. Metanoia artinya perubahan berpikir atau cara berpikir. Di dalam teks bahasa Inggris disebut to change one mind. Berubahnya cara berpikir seseorang. Itu yang disebut dengan pertobatan. Anak bungsu ini membuktikan bahwa dalam dirinya ada pertobatan. Ketika dia hampir mati kelaparan, ayat yang tadi kita sudah baca, rangkaian ayatnya, dia kemudian berpikir, terjadi perubahan cara berpikirnya. Dia bilang, daripada saya mati kelaparan, saya akan pulang ke rumah papa saya. Saya akan bilang, "Papa, jangan jadikan saya lagi anak, jadikan saja hamba." Kalau bahasa sekarang, jadi babu saja, enggak apa-apa, karena saya memang telah berdosa. Jadi telah terjadi perubahan di cara berpikirnya anak bungsu ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang menerima keselamatan dari Allah, di dalam dirinya terjadi namanya perubahan cara berpikir. Itu menjadi sebuah tanda, sekali lagi sebuah pembuktian. Saya berkali-kali mengingatkan di dalam berbagai kesempatan di mana Tuhan memberikan saya kesempatan untuk melayani. Semua orang boleh mengklaim bahwa dirinya telah menerima pengampunan, menerima kemurahan, menerima keselamatan, itu mudah. Tetapi setiap orang berkewajiban untuk membuktikannya. Itu baru jadi persoalan. Ya, terlalu gampang diobral bahwa saya jadi anak Allah, saya sudah anak Allah, saya sudah menerima keselamatan. Semua orang Kristen dengan hebat bisa mengatakan itu. Tetapi membuktikan adanya pertobatan, itu tidak banyak Bapak Ibu, dengan segala hormat ya. Tetapi kita yang mendengarkan firman hari ini, kita harus mengambil keputusan bahwa ketika kita mengaku menerima keselamatan, menerima pengampunan, kita harus tunjukkan dengan yang namanya pertobatan. Sebab itu merupakan sebuah kesatuan. Itu merupakan sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan. Mari saya akan berikan lagi sebuah ilustrasi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut.
Baru-baru ini Meghan Markle ini dia dulunya artis ya, mungkin juga sampai sekarang masih artis, saya kurang tahu. Dia menikah dengan seorang putra mahkota atau putra dari kerajaan Inggris, namanya Pangeran Harry. Ketika Meghan Markle ini menikah dengan Pangeran Harry, 1 detik berikutnya statusnya berubah menjadi anggota keluarga kerajaan Inggris. Dia tidak perlu bayar apa-apa, dia terima begitu saja. Sama seperti Bapak Ibu terima pengampunan, begitu Bapak Ibu mengakui meminta ampun kepada Allah. Tetapi persoalannya tidak cukup di situ. Ketika Meghan Markle setuju untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Inggris, maka ada aturan main dalam hidupnya. Dia tidak lagi bebas seperti sebelumnya. Ingat ini baik-baik ya, dia tidak lagi bebas seperti sebelumnya. Dia tidak boleh lagi pulang jam 2 malam, mabok, tidak mungkin bisa. Itu bukan dalam rangka dia untuk mendapatkan hak anggota keluarga kerajaan Inggris, bukan. Tapi itu disebut satu kesatuan. Itu disebut aturan main. Nah, ada banyak orang di dalam Tuhan modelnya kayak begitu. Dia mau keselamatan, pengampunan, tapi tidak mau ikut aturan main. Itu bukan cuma brengsek saya menyebutnya, tapi itu jahat Bapak Ibu ya. Tidak boleh begitu. Kalau kita mau menerima pengampunan, kita juga harus mau ikut aturan mainnya. Sebab itu sekali lagi satu kesatuan. Kita harus memastikan kita menerima pengampunan, menerima keselamatan, tapi kita mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk menerimanya. Ya, kita tidak boleh lupa hal tersebut. Sebab banyak orang Kristen hanya suka menekankan anugerahnya saja, kemurahan Allah saja, gitu ya. Tuh kan Allah murah, Allah murah hati. Dia suka di situ saja. Tapi dia tidak mau membaca bagian berikutnya, ya. Itu sebuah kekeliruan yang besar ya Bapak Ibu ya. Kita tidak boleh demikian. Tetapi kita harus memastikan bahwa ketika kita menerima pengampunan, kita pun mau ikut aturan main. Apa itu aturan mainnya? Kalau seseorang sebelumnya hidup dalam dosa, kemudian diampuni Tuhan, maka aturan mainnya adalah dia tidak berbuat dosa itu lagi, kan kira-kira begitu, atau tidak berbuat dosa lagi. Nah, sekali lagi kita masuk ke dalam kisah anak bungsu ini, kembali kepada kisah ini sama. Anak bungsu ini menerima pengampunan dari bapaknya. Bahkan Alkitab bilang papanya tidak ungkit-ungkit lagi kesalahan dia. Tetapi yang pasti bahwa terjadi perubahan dalam diri anak bungsu ini. Nah, setiap orang yang menerima pengampunan dari Allah harus memeriksa apakah dalam dirinya ada pertobatan. Kira-kira begitu ya. Jadi Bapak Ibu harus mengerti bahwa sekali lagi setiap orang yang menerima anugerah keselamatan, menerima pengampunan, dia harus menunjukkan adanya pertobatan. Dan anak bungsu ini telah memperlihatkannya. Sekali lagi pertobatan itu ada di dalam cara berpikir Bapak Ibu ya. Ketika seseorang berubah cara berpikirnya, itu yang disebut dengan pertobatan. Ketika anak bungsu tadi berpikir bahwa dia hampir mati kelaparan, di rumah papanya banyak makanan dan dia akan datang untuk minta maaf sekaligus bersedia dijadikan pembantu atau hamba atau babu, itulah yang disebut dengan perubahan cara berpikir. Sebelumnya tidak ada dalam pikiran anak bungsu ini. Sebelumnya dia hanya berpikir ingin foya-foya dan menikmati segalanya. Tetapi kemudian terjadi perubahan di cara berpikirnya. Jadi keselamatan selalu disertai dengan perubahan cara berpikir atau namanya pertobatan. Ketika dia pulang ke rumah bapaknya, kemudian dia mengatakan semuanya tadi, papanya bilang kita tetap bikin pesta dan sebagainya, maka walaupun Alkitab tidak mencatat kisah selanjutnya, tapi kita sudah bisa menduganya. Sebab di dalam sekali lagi pikiran anak bungsu tadi telah terjadi perubahan cara berpikir. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin memeriksa bagaimana saya tahu bahwa saya telah menerima keselamatan dari Allah, pada pelajaran kali ini caranya adalah dengan memeriksa apakah telah terjadi perubahan cara berpikir. Kalau seseorang masih tetap menyukai dosa, menyukai kejahatan, sudah pasti belum terjadi perubahan di dalam cara berpikirnya, ya. Sebab satu kali seseorang menerima pengampunan, keselamatan dari Allah, sampai mati dia tidak akan berubah Bapak Ibu ya, tidak akan kembali maksud saya kepada dosa-dosanya, tidak mungkin. Sebab telah terjadi perubahan di cara berpikirnya. Itulah sebabnya satu kali seseorang menjadi anak Allah, sampai mati dia akan jadi anak Allah. Tidak ada anak Allah yang mondar-mandir. Hari ini anak Allah, besok keluar dari kehidupan Kristus, besok masuk lagi, tidak ada. Ya,
Saya mungkin pernah menyinggung juga di gereja ini bahwa mungkin kita pernah mendengar public figure, biasanya artis yang hari ini dia Kristen, besok dia keluar, besok dia balik lagi Kristen, ya entah berapa tahun setelah bercerai. Lalu ketika dia keluar dari Kristen, ada banyak orang bilang, kasihan ya, dia jual imannya atau jual Yesus. Enggak Bapak Ibu, dia enggak pernah jual Yesus. Lagian Yesus nggak bisa dijual, dia bukan tempe, dia bukan barang. Kamu nggak bisa jual dia. Dia bisa jual kamu, bisa lempar kamu ke neraka, bisa. Tapi kamu nggak bisa jual dia. Sebab dia tuanmu, bukan hambamu. Ya, makanya istilah jual Yesus itu sama sekali tidak benar. Tidak bisa dibenarkan. Itu cuma istilah yang sering diucapkan orang tapi tidak ada kebenarannya. Orang-orang yang keluar masuk, tadinya Kristen, lalu keluar, lalu masuk lagi, dia tidak pernah jadi anak Allah, tidak pernah menerima pengampunan, tidak pernah mengalami perubahan cara berpikir. Sebab satu kali orang mengalami perubahan cara berpikir, sampai mati dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Itu kebenarannya. Itu yang Alkitab katakan. Ya, jadi tidak perlu risau jika ada orang yang bolak-balik, tidak perlu risau. Karena memang mereka tidak pernah menerima keselamatan. Tapi satu kali seseorang menerima keselamatan, dia akan di situ sampai selama-lamanya. Satu kali anak bungsu ini menerima pengampunan dari bapaknya, tidak akan pernah ada cerita dia keluar lagi dari rumah bapaknya. Tidak ada. Ya, perhatikan ini baik-baik. Itu sebabnya satu kali Bapak Ibu mengambil keputusan menerima Kristus, menerima pengampunan seperti anak bungsu tadi, maka hidupilah itu selama-lamanya. Itulah tanda kita menerima keselamatan. Itulah tanda adanya namanya pertobatan. Tidak ada keselamatan tidak disertai pertobatan, tidak ada. Tidak ada pengampunan yang tidak dibuktikan dengan pertobatan, juga tidak ada. Tidak boleh kita tidak memahami ini. Kita harus clear di sini. Harus fix di sini. Tidak boleh kita bingung, tidak boleh kita ragu, tidak boleh kita bilang kita tidak tahu. Tidak bisa. Semua kita harus memastikan bagaimana kita hidup, apakah setelah kita menerima pengampunan, mengakui semua dosa, meminta ampun kepada Bapa di surga, apakah kita telah meninggalkan kehidupan lama kita. Jika tidak, maka harus kita akui tidak ada keselamatan dalam diri kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama masih bisa disebut ada hari ini, Bapak Ibu masih hidup, saya masih hidup, masih ada kesempatan untuk benar-benar kembali kepada Bapa di surga. Untuk benar-benar menerima pengampunan dan menunjukkan adanya pertobatan dalam hidup kita. Roh Kudus pasti akan menolong kita jika kita benar-benar mau melakukannya. Sepanjang sejarah, bahkan di Alkitab, tidak ada orang yang menerima Kristus kemudian hidupnya berbalik lagi, tidak ada. Satu kali Alkitab menceritakan tentang yang namanya Sakeus. Sakeus ini kata Alkitab dia seorang pemungut cukai, orang yang sangat dibenci dan oleh bangsa Israel dan dianggap pendosa besar. Lalu Alkitab mengatakan karena badannya pendek, dia naik ke pohon untuk melihat Yesus. Kemudian Yesus bilang kepada dia, Sakeus turun, sebab saya mau ke rumah kamu. Lalu kemudian Sakeus turun, Yesus main ke rumahnya. Alkitab tidak mencatat berapa lama Yesus main di rumah Sakeus ya, tapi tidak mungkin 1 bulan, 3 bulan, karena Yesus juga sibuk, banyak pekerjaan. Tapi mungkin katakanlah 1 malam atau berapa jam ya. Ketika selesai berdiskusi, Sakeus bilang begini dalam Lukas pasal 19. Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Tepat setelah Sakeus mengatakan demikian, maka Yesus mengatakan kepadanya, kamu sudah beroleh keselamatan. Sekali lagi, dari mana Tuhan bisa menyatakan bahwa Sakeus telah menerima keselamatan? Tentu dari pernyataan sebelumnya, yaitu bahwa setengah hartanya diberikan ke orang miskin, kalau ada yang diperas dikembalikan 4 kali lipat. Ucapan yang disampaikan Sakeus itu berangkat dari berubah cara berpikirnya Bapak Ibu. Tadinya dia begitu gila kepada harta atau mengabdi kepada mamon, tetapi kemudian ketika dia mendengar Yesus berkata-kata atau berfirman, terjadi perubahan dalam cara berpikirnya. Itu yang disebut dengan pertobatan, yang kemudian diikuti dengan tindakan. Jadi dia pertama terjadi di pikiran, lalu kemudian diikuti dalam tindakan. Ketika kemudian Sakeus mengatakan bahwa setengah hartaku kuberikan kepada orang miskin, lalu jika ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat, Tuhan langsung sudah melihat adanya pertobatan. Begitulah Tuhan tahu bahwa ada keselamatan dalam diri dia. Simple.
Maka tadi saya katakan kekristenan tidak sukar. Jika ada yang mengatakan sukar, dia pasti bohong. Gitu ya, sebab Alkitab begitu berusaha clear supaya kita tidak bingung. Dari mana Tuhan tahu Sakeus bertobat, selamat? Dari pertobatannya. Mudah sekali. Bukan sesuatu yang harus membutuhkan pemikiran yang panjang, enggak. Simple. Dari mana Tuhan tahu bahwa telah terjadi kejahatan daripada orang-orang yang tadi dikatakan terkutuk, misalnya dalam Matius pasal 25, ketika mereka tidak mengasihi sesama. Jadi simple. Alkitab berusaha untuk membuat kita memahami dengan benar-benar sesederhana mungkin, ya, supaya setiap orang dapat melakukan firman Allah. Tentu itu tujuannya. Jadi sekali lagi, sebagai penutup saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat dari GSKI Hati Bapa, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Bogor, ya, bahkan dimanapun Bapak Ibu berada. Mari pastikan bahwa benar Tuhan memberikan pengampunan kalau kita datang kepada Dia, kalau kita minta ampun kepada Dia. Tapi jangan salah, dari pihak kita harus ada pertobatan. Itu sebuah bukti, sebuah tanda, ya. Bapak Ibu, ketika seseorang anak dilahirkan di rumah sakit, itu biasanya banyak yang mirip, ya kan? Itu sebabnya biasanya diberi tanda, Bapak Ibu. Dikasih tulisan, dikasih seperti karet gelang, ya, supaya ada tanda. Kecuali anak-anak yang lahir tadi sudah ada tandanya sendiri, ya. Seperti anak saya ada yang punya tanda di punggung. Itu tidak lagi bisa tertukar, ya. Orang yang menerima keselamatan dan pengampunan ada tandanya, Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak ada tandanya, ya. Kalau tidak ada, maka seorang bisa klaim dengan enaknya bahwa dia telah menerima pengampunan, ya, tapi tidak bisa dibuktikan karena nggak ada tandanya. Saya mau sampaikan ilustrasi terakhir dari kisah Salomo dalam pelajaran hari ini. Satu kali Alkitab mengatakan Salomo minta hikmat kepada Allah, dan Allah memberikannya. Tepat setelah Salomo mendapatkan hikmat, dapat persoalan, Bapak Ibu. Ada 2 ibu, kemudian punya anak, yang satu anaknya mati karena ketindih waktu tidur. Ini kayaknya kisahnya sampai hari ini mungkin masih pernah terjadi, kan? Ibu-ibu tidur, anaknya ketindih sama ibunya. Lalu dua-duanya klaim bahwa yang mati itu anak satunya, yang hidup itu anak dia. Karena pada waktu itu tidak ada tanda di kedua anak ini, jadi nggak tahu yang mana yang milik yang masih hidup, ibu yang mana yang anaknya sudah mati, nggak tahu. Lalu dua ibu tersebut menghadap Salomo, Raja Salomo, lalu saling menuduh bahwa anak saya masih hidup, anak dia yang mati, tapi dia ambil anak saya. Lalu Salomo bilang begini, daripada ribut-ribut kita belah aja, semua masing-masing dapat separuh, kira-kira gitu. Lalu ibu yang bohong, yang sebenarnya anaknya sudah mati, bilang begini, setuju Raja, belah aja, potong aja jadi 2. Tetapi ibu yang benar-benar itu, yang hidup itu anaknya, dia bilang, jangan Raja, kasih aja buat dia. Kemudian Raja bilang, ini pasti ibu yang benar. Jadi dibutuhkan hikmat untuk Salomo tahu yang mana ibu pemilik anak yang masih hidup. Sebab tidak ada tandanya. Tetapi hari ini tidak demikian. Kalau Salomo masih hidup hari ini, tidak dibutuhkan hikmat seperti itu. Tidak dibutuhkan anak tadi dibelah. Cukup dicek DNA-nya, darahnya. Pasti ketahuan yang mana ibu yang asli. Sebab ada tandanya. Tandanya adalah kemiripan. Gitu kira-kira, ya. Kalau kita mengaku menerima keselamatan dari Allah, menerima pengampunan dari Allah, buktikan dengan tandanya. Yaitu bahwa kita terjadi perubahan, terjadi pertobatan dalam diri kita. Pertama-tama ada di pikiran, kedua ada dalam perilaku kita, yang kemudian menjauhi dosa, suka melakukan kebenaran. Itulah dia tandanya. Saya berharap, saya berdoa, khotbah atau renungan ini benar-benar bisa kita pahami. Sebab sekali lagi kehidupan kekal kita bergantung apakah kita merespon firman Allah atau tidak. Saya berdoa kita merespon dan memberi bukti bahwa kita hidup dalam pertobatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi atas kesempatan di mana kami boleh mendengarkan firman ini. Tuhan Yesus, hamba mengaku bahwa hamba terbatas dan mungkin melakukan banyak kesalahan ketika menyampaikan. Itu sebabnya pertama-tama hamba minta ampun dan mohon pertolongan Roh Kudus agar kami mengerti dan dimampukan untuk melakukannya.
Berkati seluruh umat Tuhan, khususnya yang ada di GSKI Hati Bapa, baik yang ada di Jakarta, di Bogor, bahkan dimanapun umat Tuhan berada. Berkati Bapak Gembala, Ibu, dan semua pelayan Tuhan, semua umat Tuhan yang ada. Dan sebelum kami pulang, biarlah kami menerima berkat daripada Allah Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan dicintai Tuhan, terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa di surga. Juga cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Serta penyertaan pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan firman Allah. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan semuanya diberkati. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara semuanya mau memberikan korban syukur bagi Tuhan, bisa melihat di kolom deskripsi di video ini, di bawah ini, melalui rekening BCA Gereja. Dan juga mungkin Bapak Ibu Saudara mau melihat info-info tentang GSKI Hati Bapa Pondok Indah, bisa melihat atau memfollow Instagram GSKI Hati Bapa Pondok Indah. Dan tetap subscribe, like, and comment, dan juga share untuk YouTube channel kita. Terima kasih dan sampai ketemu minggu depan Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam dan Tuhan Yesus memberkati. Dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jaga kami Tuhan, jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tangan-Mu. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap